Inilah kecelakaan maut antara bus Harapan Jaya dengan kereta api Rapidoho di perlintasan tanpa palang pintu, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Minggu 27 Februari lalu. Bus ini memuat rombongan karyawan toko plastik yang hendak berwisata ke Batu. Sebanyak 6 penumpang tewas dalam kecelakaan tersebut. Polisi menetapkan sopir bus Setianto Dani Istiawan, warga Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, sebagai tersangka dalam peristiwa kecelakaan ini. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, kasus lalu dilimpahkan ke Kejaksaan untuk mulai proses persidangan. Dalam sidang tuntutan, jaksa penuntut umum menuntut hukuman 1 tahun penjara. Dalam sidang putusan yang digelar secara online, majelis hakim memutus hukuman 10 bulan penjara dan denda 3 juta rupiah. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Terdapat beberapa hal yang meringankan vonis hukuman ini. Di antaranya, ahli waris korban sepakat untuk memaafkan terdakwa dan tidak akan menuntut masalah ini ke jalur hukum. Atas putusan hakim, jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir. Vonis terkait dengan perkara laka Harapan Jaya pada hari ini tadi sekitar jam 10.30 telah diputus oleh majelis hakim dengan putusan terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mana dari tuntutan kita 1 tahun itu diputus oleh majelis hakim 10 bulan penjara dengan ada tambahan pidana denda sebesar 3 juta rupiah dan apabila tidak dibayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan kurungan. Jadi terkait dengan ini menurut hakim atas putusan kita, atas tuntutan kita 1 tahun itu menurut hakim masih terlalu tinggi, makanya oleh hakim ini diputus 10 bulan. Nanti kalau pertimbangannya apa majelis hakim dalam memutus perkara tersebut bisa ditanyakan langsung ke dari humasnya PN. Atas putusan tersebut jaksa gimana? Atas putusan tersebut jaksa tadi menyampaikan pikir-pikir karena kita masih diberikan jangka waktu 7 hari untuk menentukan sikap apakah terhadap perkara tersebut kita akan melakukan upaya hukum, banding atau menerima. Peristiwa kecelakaan ini terjadi bulan Februari lalu. Sopir bus mengaku tidak mengetahui adanya kereta yang hendak melintas dan fokus untuk melewati perlintasan tanpa palang pintu tersebut. Dari Tulungagung, Saki Pamukas, KSTV.